Jemaat 5 masalah 5, jemaat 10 masalah 10, jemaat 20 masalah 20. Jangan mimpi jadi pendeta besar bisa menggembalakan jemaat 1000. Kalau kau pun dada tidak kuat, hadapi 1000 masalah. Kecuali pendeta cuek ya. Pendeta yang tidak ada hati demi pertumbuhan rohani jemaat. Oh, dia tidak peduli, dia di otak cuma gaji. Gembala yang peduli kerohanian jemaat, dia tidak pikir itu. Doi gampang. Kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh kan, kalau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Amin. Bukan kita yang buru berkat, berkat yang buru kita. Ragu tak lalu apa? Asal melayani sungguh-sungguh aja. Nah, jadi siapa? Selain patung tadi, siapa yang tidak ada masalah? Selama darah kita masih mengalir, selama jantung kita masih berdetak, selama kita masih menghela napas kehidupan, selama kita masih menginjakkan kaki di planet nama bumi, tidak ada kita yang kebal masalah. Jadi Anda dengar, izinkan dia training Anda. Dia bawa Anda pergi mana ikut saja, karena rencananya yang terbaik, sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan, shalom. Saya mengucap syukur ada lagi di GSJA Anugerah di Desa Oisena, Molo Utara. Ini semua anugerah Tuhan. Gereja GSJA Anugerah ini adalah salah satu gereja yang dipakai Tuhan di Timur Tengah Selatan. Dan yang paling menyolok dari pelayanan GSJA Anugerah ini adalah kemampuan dari Tuhan yang Tuhan berikan kepada gembala dan jemaat untuk mampu bermitra dengan gereja lain. Dan itu buat saya teladan. Kehidupan bergereja menuju akhir zaman harusnya begitu. Bahwa semua gereja lain di sekitar gereja ini, sinode manapun, itu milik Kristus. Jadi kita harus saling mempengaruhi supaya sama-sama maju. Karena di dunia ini kita perlu berorganisasi demi keteraturan. Tapi di sorga tidak ada tembok denominasi. Amin. Nah, oleh karena itu jemaat yang diberkati Tuhan, saya harus belajar banyak dari Bapak Pendeta, Bapak Kanor di tempat ini yang luar biasa. Ya, saya lihat dari Sinode Gemit sering utus orang untuk belajar. Karena beliau pendeta tapi beliau punya terobosan-terobosan dalam beberapa bidang lain yang tak bisa dihindari. Ada dampak kepada pelayanan, itu luar biasa. Ya, piara babi hidup, piara lele hidup. Banyak yang piara babi 2 minggu mati. Saya tahu itu ya. Babi sama mati, nah lele jangan harap. Ya. Saya sudah ketemu, coba bisnis babi, bisnis lele. Padahal pakai ilmu ini, itu, nol. Tapi kalau orang andalkan Tuhan, beda cerita. Amin. Makanya saya bersyukur sekali. Tuhan itu bekerja bukan cuma 1-2 cara. Kalau hanya khotbah, semua orang bisa khotbah. Tapi apa yang Bapak Kanor buat itu buat saya salah satu yang perlu dipelajari oleh kita semua. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, pada malam ini saya akan membahas satu bagian firman dari Injil Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4. Matius 8 ayat 1 sampai ayat 4. Perhatikan ayat-ayat ini. Mana Kak Nita, posisi di mana? Ada mic di sini. Ada, Pak. Oke. Matius 8 mulai ayat 1. Soundman tinggal atur soundnya dengan baik supaya jangan terlalu echo. Setelah Yesus turun dari bukit. Tunggu. Perhatikan
kita perhatikan ayat-ayatnya, kita baca bergantian. Saya dahulu, Bapak Ibu dari belakang, nanti ayat 4 kita sama-sama. Ayat 1, setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ayat 2, jemaat. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ayat 3, lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. 4, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Demikian pembacaan firman Allah bagi kita pada malam ini, Bapak Ibu jemaat terkasih. Tema yang saya angkat adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Tema kita adalah tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Semua nabi yang dipercayakan untuk melakukan mujizat, atau rasul, atau pendeta, atau hamba Tuhan dari dulu, sekarang, dan seterusnya sebelum kiamat, akan Tuhan munculkan hamba-hamba Tuhan dengan karunia-karunia khusus. Dan kalau itu berkaitan dengan mujizat, berkaitan dengan kesembuhan ilahi, dengar Bapak Ibu, semua hamba-hamba Tuhan itu tidak pernah melakukan kesembuhan atau mujizat dari diri mereka sendiri. Tidak bisa. Mau Elia, mau Musa, mau Paulus, mau Simon Petrus, semuanya mendapatkan kuasa dari Allah, baru mereka melakukan yang namanya mujizat. Beda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bikin mujizat tidak bergantung kepada siapapun. Dia bikin mujizat itu berdasarkan kuasa yang ada pada dirinya, keputusan yang ada pada dirinya. Tidak butuh topongan siapa-siapa. Semua hamba Tuhan, orang percaya, tidak punya kuasa dari diri sendiri, tapi Yesus punya kuasa dari dirinya sendiri. Makanya kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 5 ayat 21, firman Allah bilang begini, Yohanes 5:21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Demikian Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Petrus tidak bisa menghidupkan orang yang dikehendakinya, tidak bisa. Dia selalu minta izin, minta kuasa. Elia juga, Elisa juga, Paulus juga. Tapi tentang Yesus, ayat ini mengatakan, aku akan membangkitkan siapa yang aku kehendaki. Jangankan orang lain, jangankan orang lain Bapak Ibu, dirinya sendiri dia bilang, aku memberikan nyawaku menurut kehendakku, aku berkuasa memberikannya, aku berkuasa mengambilnya kembali. Makanya kalau sekarang ada pertanyaan-pertanyaan dari non-Kristen, siapa yang mencabut nyawa Yesus? Tidak ada yang mencabut nyawanya. Yohanes pasal 10 mulai ayat 17 sampai 18, Yesus bilang, aku memberikan menurut kehendakku, aku ambil kembali menurut kehendakku. Tidak ada yang cabut nyawanya. Perhatikan ayat ini. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Terus, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. amin. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jangankan nyawa orang lain, seputaran kematiannya pun dia berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Nabi mana yang berkuasa memberikan nyawanya menurut kehendak? Tidak ada. Beda dengan Yesus. Jadi kalau kita angkat tema, bagi Yesus tidak ada yang mustahil, atau tidak ada yang mustahil bagi Yesus,
itu bukan tema berlebihan. Itu tema apa adanya, informasi kitab suci. Amin. Makanya saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhan Yesus yang hebat dan dahsyat itu masih melayani sampai sekarang. Itu pasti luar biasa. Siapa yang ikut dia luar biasa. Mau bayar pajak, Petrus bilang, ini kita mau bayar pajak. Kau pergi ke danau di belakang, ambil ikan, buka di mulut ada koin. Anda bisa bayangkan itu, ya. Kalau saudara mau bayar pajak, lapor Bapak Gembala, Pak Kanan mau bayar pajak, lu pilih ikan lele di tambak situ. Ini contoh siapa ya? Lu buka, lu rogoh. Lu sana kena gigi, sesusyukur. Iya kan? Ibu-ibu bayangkan dapat suami model begini. Mau bayar listrik, dia bilang, pilih anjing pemulu buka. Lu rogoh ke santal dalam, lu dapat cuma 50.000. Maka lebih dalam, BPJS berlaku karena anjing gigi rabies, ya. Jadi saya tidak bisa bayangkan Tuhan Yesus begitu luar biasa. 5.000 laki-laki, belum tercatat perempuan dan anak-anak, berbondong-bondong mengikuti Yesus. Saudara-saudara, Yesus bilang kita harus memberikan mereka makan. Filipus bilang hanya ada 200 dinar. Bagaimana mungkin uang 200 dinar bisa membeli roti untuk kasih makan 5.000? Laki-laki belum tercatat perempuan dan anak-anak. Para penafsir mengatakan mungkin kehadiran total kalau dihitung dengan perempuan dan anak-anak bisa 12.000 sampai 20.000 orang. 200 dinar tidak cukup. Lalu Andreas datang. Andreas berkata, tapi ada seorang anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan angkat itu 5 roti 2 ikan. Lalu dia menunjukkan teladan, walaupun sedikit, tapi kalau dimulai dengan ucapan syukur dan kebergantungan kepada Allah, di balik ucapan syukur ada kuasa multiplikasi, pelipat gandaan menurut kehendaknya. Jadi kalau kita biasa mengucap syukur dalam perkara kecil, nanti Allah percayakan perkara besar. Kalau kasih yang kecil saja sudah boto-boto, sungut-sungut, hitung-hitung, untung berapa, rugi berapa. Ini repot, tidak bisa begitu. Semua pelayan yang dari kota Kupang yang datang ke sini belajar dari orang-orang Molo. Di tempat desa seperti ini mereka setia. Dan kesetiaan mereka telah dipromosikan oleh Allah, menyedot perhatian. Orang datang bondong-bondong. Saya kalau lihat postingan Pak Pendeta Kanor di grup pendeta-pendeta, semua angkat jempol, semua bersyukur. Kenapa? Gereja di kampung begini, jalan susah model begini. Tapi Anda lihat, seperti satu magnet besar yang telah menyedot simpati orang. Karena orang yang bergantung pada Yesus, tema ini berlaku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yesus bilang apa? Apa yang bodoh bagi dunia, apa yang lemah bagi dunia, itu diangkat oleh Allah untuk mempermalukan orang-orang pintar dunia ini. Makanya kepada jemaat di Korintus, Paulus didik mereka rendah hati. Paulus bilang, renungkan dari mana kau diambil. Kalau menurut ukuran manusia, kamu bukan siapa-siapa. Tapi Allah bisa promosi begitu rupa. Makanya di dalam 1 Korintus 1:26 ayat 26 firman Allah bilang begini. Ibu Gembala kasih air. 1 Korintus 1:26, perhatikan. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ini gereja orang biasa-biasa, tidak ada orang pengaruh, tidak ada anak pejabat, tidak ada anak ketua sinode, tidak ada anak artis rohani di situ. Mungkin anak sopir, mungkin anak petani, mungkin anak nelayan. Mungkin anak orang-orang susah. Tapi apa yang dianggap susah, apa yang dianggap kecil, rendah, tak berarti, atau mungkin dianggap bodoh karena latar belakang pendidikannya pas-pas. Tapi dengar, tergantung kita ada di tangan siapa. Amin.
bola kaki ada di tangan saya, disertai tanda tangan saya jual, laku 50.000, syukur. Tapi kalau bola kaki di tangan Ronaldo atau Messi, ada tanda tangan mereka, dipajang di lelang, harganya bisa $1 juta. Tergantung ada di tangan siapa. Kalau di tangan Messi, kalau di tangan Ronaldo, harganya bisa di-upgrade begitu tinggi dan luar biasa. Apalagi di tangan Yesus, Raja segala raja. Apalagi di tangan Yesus. Termaksud yang tadi, 5 roti dan 2 ikan di tangan kita apa? Sandwich. Atau minimal itu ikan balai tomat. Itu roti. Itu roti makan dengan kawan-kawan reunian SMA 1 1982. Tidak cukup, saudara-saudara. Itu roti di tangan Anda tuh, dan saya. Apa sih jadinya roti? 5 roti dan 2 ikan di tangan kita. Jadi apa? 5 roti dan 2 ikan. Kalau 5 roti dan 2 ikan di tangan Mel Atok, wow, tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Ratakan meja bergelombang. Haleluya. Iya kan? Tapi Anda lihat 5 roti 2 ikan di tangan Yesus Kristus. 5.000 orang tambah perempuan dan anak-anak. Mungkin 12.000 sampai 20.000 orang makan. Sisa 12 bakul. Tergantung di tangan siapa. Amin. Bagi Allahmu dan Allahku tidak ada yang mustahil. Makanya kalau mau dulu orang dunia bilang, beta nih gila-gilaan kalau misalnya dia ada pro politik paket A. Wih, dia gila-gilaan, dia jalan dari satu rumah ke satu rumah. Coblos ini, lu son coblos, lu ingat in tanah belum ada sertifikat. Makanya lu tinggal di tanah saya. Sertifikat. Kan biasanya ngancam tuh, tuan tanah hobi mengancam. Ya, keluarga-keluarga yang tinggal belum ada pelepasan hak. Itu lu mati dah, pasti. Iya. Tapi Anda lihat Yesus yang kita sembah. Orang-orang Korintus yang tidak dianggap ini. Dia kasih ingat mereka supaya tahu diri. Dari mana kau diambil. Iya kan? Makanya sampai hari beta tidak bisa lupa kesaksian. Dari mana Mel Atok diambil. Dari jalan. Sampah masyarakat, trouble maker, anak tidak laku-laku, anak pengacau besar. Tapi ayat 27 berkata apa? Dari 1 Korintus 1. Yap. Dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Ya. Dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. 28. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Kalau baca ayat ini, tepuk tangannya untuk siapa? Untuk dia. Allah yang luar biasa, saudara-saudara. Tepuk tangan harus untuk dia. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, tema kita ini, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Makanya tidak heran waktu Yesus pelayanan, Yesus kemana-mana pasti orang berbondong-bondong. Makanya kalau kita kembali kepada teks yang kita bahas, ya Matius 8 mulai ayat 1 sampai 4, ayat 1 bilang begini, ya setelah Yesus turun dari bukit yang mana? Karena Matius 5 sampai Matius 7 itu khotbah Yesus di bukit. Dari bukit tempat Yesus berkhotbah itu, ya kalau dulu di zaman Musa dari Gunung Sinai, Allah kasih 2 loh batu yang di dalamnya ada 10 hukum Allah. Tapi dari bukit ini firman Allah yang telah menjadi manusia duduk dan mengajar langsung. Dampaknya luar biasa. Maka ayat ini berkata orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Bukan hanya mujizat, tapi Anda lihat kuasa pemberitaan firman Allah. Paulus berkata apa? Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Orang bisa lemah fisik, hancur hati, tertekan jiwanya karena sejumlah masalah kiri kanan muka belakang, tantangan rumah tangga
tangga, tantangan ekonomi, gesekan di kantor, di bisnis, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu firman Allah diberitakan, firman Allah diberitakan, ada kuasa, ada power. Orang semangat. Walaupun fisik kita lemah. Apalagi tim yang dari Kupang. Mungkin beberapa kita tidur kurang. Termasuk Bapak Gembala. Khusus ini hari hanya tidur kurang dari mungkin 3 jam. Tidak sampai. Saya itu kalau habis khotbah tidak bisa tidur. Dan saya sudah bikin aturan Senin pagi harus doa pagi. Apalagi yang mau datang di sini harus doa. Karena kita datang di sini bukan show rohani, kita datang peperangan rohani, dan Allah berkata, aku berperang ganti kamu. Jadi harus andalkan Dia. Itu didikan yang selama ini kita terima di gereja di Kupang. Pelayanan bukan asal-asalan, pelayanan serius. Jadi tidak tidur. Tadi mau tidur di auto, tapi di mobil saya ada 3 ibu rumah tangga. Yang pertama adalah istri saya sendiri, haleluya. Yang kedua ibu Modok, dan yang ketiga ibu Wakano yang WL tadi. Ibu-ibu kalau kumpul, dong bahas mulai dari politik sampai sorga, mulai dari bumbu dapur sampai semua bet semua taruh kepala mah topik enak. Beta juga iko bawa omong. Tapi enak jalan dari ibu-ibu turun potong segar. Selalu ada ide. Kan perempuan itu secara psikologi, satu hari muskas keluar kurang lebih, katanya ada salah satu versi pandangan psikolog, katanya satu hari muskas keluar 5.000 kata. Nah yang bemua di otot tadi 15.000 kata. Oh, luar biasa, luar biasa. Bahkan banyak poin-poin khotbah yang saya tangkap dari obrolan tadi. Ya saya tidak bisa tidur. Sebegitulah, saya seulang-ulang datang di Wesena, saya belum pernah naik sampai Fatum Nasi. Anda bisa bayangkan itu. Jemaat Tuhan yang kami gembalakan seulang-ulang pergi, saya belum pernah. Kan dulu waktu KKR di sini orang naik beta memilih untuk saya kegiatan lain saja atau yang lain lah. Tadi saya pergi memang terlalu indah ini Fatum Nasi. Terlalu indah kita pu alam di timur ini. Makanya kalau ini khotbah pemerintah di NTT dengar, tolong bikin bapak ini alam dulu. Tapi sebelum bikin bapak ini alam, bikin bapak kalian pu hidup. Iya toh? Alam indah kalau pejabatnya kotor mau jadi apa? Kan ini khotbah nanti posting toh. Oh ya bikin bapak hidup dulu. Alam berikut. Kan banyak orang kok lain alam. Kok di Amerika juga alam indah. Maka kalau di sana ateis, ujung-ujungnya apa? Gereja beralih fungsi. Gereja jadi mall, gereja jadi bioskop, gereja jadi pasar. Bahkan paling parah, silakan Google aja. Banyak gereja jadi masjid. Kenapa? Alam hebat, moral rusak. Makanya kuasa firman Allah seperti yang Tuhan Yesus lakukan, seperti yang Roh Kudus lakukan, dan menjadi amanat paling penting atau amanat paling agung, harus menjadi ujung tombak gereja. Makanya saya tahu Pak Kanor walaupun lele babi berkembang, tapi ujung-ujungnya firman, ujung-ujungnya Kristus, ujung-ujungnya Injil. Khotbah hari Minggu hanya kiat-kiat menggemukkan babi, itu tidak ada di sini. Sampai ada Pak, lihat aja nanti. Saya orang pertama yang tanggapi Pak di sosial media. Jadi Bapak Ibu jemaat, kuasa firman memang begitu luar biasa. Dan kuasa firman itu menurut teks kita, Matius 8 ayat 1 sampai 4, berdampak begitu banyak bagi banyak orang. Salah satunya adalah bagi si kusta dalam teks ini. Saudara pernah belajar tentang orang kusta? Kusta itu kita kenal sekarang dengan penyakit lepra. Mirip itu. Orang kalau sakit kusta, konteks zaman itu
itu menderitanya double dimensi. Atau apalah ya, double porsi lah lebih tepat, lebih ringan istilahnya. Karena secara psikis dia sakit, secara fisik dia sakit. Secara fisik, sakit kusta itu bisa berlangsung sampai mungkin 9 atau lebih tahun. Sakit kusta. Dan kalau orang yang sudah kena sakit kusta yang parah, dia bisa kehilangan kaki atau kehilangan tangan. Kenapa? Karena kusta itu dimulai dari bintik-bintik luka kecil. Dan kemudian dia bernanah, pecah, membesar. Lalu dia mulai merambat. Kalau di tangan, dia makan ruas demi ruas. Jari itu bisa putus semua orang kusta. Saya sekolah teologi di Jakarta. Dari 2001 sampai 2008 baru beta pulang Kupang. Saya beroperasi pelayanan di daerah Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sekitar Bone, Warakas, ya, Plumpang segala macam itu. Jadi saya tahu banyak banget tuh orang-orang kusta di situ yang sudah kehilangan tangan, kehilangan kaki karena dia makan ruas demi ruas. Habis. Dan saudara, dia juga menyerang di suara. Menyerang di mata juga macam-macam. Jadi dalam titik tertentu orang bisa mata menyala lalu suaranya parau. Lalu mereka itu kalau Anda ke Israel, di depan Taman Getsemani itu ada pintu gerbang timur, di tengah-tengahnya ada yang namanya Lembah Kidron. Itu tempat mangkalnya orang-orang kusta. Dan mereka itu supaya buat pembedaan antara orang kusta dan bukan yang kusta. Anda baca di dalam Imamat itu jelas, saya tidak bahas lebih panjang datanya di sini. Bahwa orang kusta itu ada seragamnya, lalu ada passwordnya. Dia kalau jarak 50 atau 100 meter, dia harus bilang, kusta, najis, najis. Sehingga orang bisa menghindar. Karena orang kusta itu hukumnya, kalau dia pegang ini gedung gereja, kita masuk dalam ini gedung, kita kena semua kenajisannya. Dia sentuh satu kursi, kita najis semua. Jadi mau tidak mau harus dikucilkan. Harus diasingkan. Itu konsekuensi orang yang kena kusta. Dan satu lagi, orang Israel percaya kusta itu tidak ada obat. Satu-satunya pribadi yang bisa menyembuhkan orang kusta cuma Allah. Atau minimal alat-alat Tuhan yang diberi kuasa oleh Tuhan. Makanya ketika Naaman sakit kusta, ada babu di rumahnya Naaman dari Israel. Dia bilang, aku kenal ada nabi di Samaria, maksudnya Elisa. Pergi, hanya di Israel, hanya Allah Israel yang bisa kasih sembuh orang kusta. Selain itu tidak bisa. Raja Uzia, itu raja, kena kusta, dikucilkan sampai matinya dia di rumah pengasingan. Raja aja tidak boleh kumpul dengan kerabat. Anda lihat, keluarga tolak, secara umum semua orang tolak, nabi tolak, atau mungkin imam-imam ahli Taurat tolak semua. Secara psikis orang tertolak banget kalau sakit kusta. Secara fisik menderitanya luar biasa. Tapi dalam sepanjang Yohanes 8 ayat 1 sampai 4 kita tahu ending hidup dari si kusta. Mujizat terjadi. Sebab bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Saudara-saudara, dari sisi Tuhan tak usah ragukan kuasanya, tak usah ragukan kasihnya, tak usah ragukan anugerahnya. Tapi saya mau bicara dari sisi kita menurut teladan si kusta. Bagaimana si kusta ini kemudian mengalami pemulihan yang luar biasa. Ayat 2 berkata begini. Perhatikan Matius 8 ayat 2. Kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku. Garis bawahi kalimat pertama, anak kalimat dari teks ini. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Anda sudah tahu backgroundnya tadi. Saya yakin si kusta ini kan Yesus khotbah di bukit nih. Pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8 mulai ayat 1 dia turun dari bukit. Dia memang tidak boleh ngumpul. Saya sudah pernah sampai di bukit di mana Yesus berkhotbah.
Saya sampai tes berkhotbah di situ. Karena saya bayangkan tidak pakai mikrofon, jadi saya coba salam. Memang suaranya tuh menggema. Itu kan melatok. Nah kalau Tuhan Yesus kan sound butuh sound system begini kan. Saudara, itu orang terlalu banyak dengar. Tanpa mikrofon, tanpa mic lepas. Ini calon ketua sinode ini angkat di belakang. Siapapun kokoh, pintar dia calon ketua sinode. Nah, saudara-saudara yang diberkatkan itu. Haleluya. Memang ada ayat-ayat, jangan menghalang-halangi anak itu datang padaku. Tapi itu anak tidak datang padaku, dia hanya putar-putar. Jadi diamankan saja ya. Tidak apa-apa, anak-anak dunianya begitu ya ibu ya. Orang tua harus proaktif. Nah Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Perhatikan saya. Dikatakan maka datanglah. Saudara-saudara, apa yang kita pelajari dari datanglah? Yang pertama, orang ini memang datanglah itu satu inisiatif ya. Beda dengan orang bujuk-bujuk, orang tarik-tarik. Kalau di Kupang bilang tunggu karena doma. Mus orang doma-doma. Seperti ada suami tertentu yang mau ke gereja tidak pernah inisiatif. Suami tertentu, istri sudah servis yang terbaik, sudah setrika baju, siap batik terbaik, gambar ular sebelah kanan, sebelah kiri itu Raja Wali. Anda bisa bayangkan. Ular itu paling takut Raja Wali loh. Tapi di batik Bapak itu bisa ada keakraban antara ular dan Raja Wali. Kurang perhatian apa istri yang bisa mendamaikan ular dan Raja Wali? Hah? Di baju Bapak. Tapi Bapak tidak pernah ada hati yang namanya inisiatif ke gereja kah? Inisiatif ke kaum Bapak kah? Inisiatif doa puasa kah? Inisiatif penting demi kepentingan rohaninya. Tidak pernah. Tapi si kusta ini bilang apa? Datanglah. Maka datanglah seorang yang sakit kusta. Tentu ada faktor-faktor penyebab kenapa orang berinisiatif. Tentu, pasti ya. Dia jelas karena sakit. Siapa di antara kita yang tidak punya pergumulan? Omong kosong, semua kita punya pergumulan. Jangan ada orang yang merasa diri kuat dan tidak meneladani si kusta. Di mana sakit penyakitnya membuat dia berinisiatif datang cari Tuhan. Siapa di hidup ini yang tidak ada pergumulan? Kalau bilang saudara tidak ada pergumulan, omong kosong. Ayub 7 ayat 1 menegaskan ini. Ayub 7:1. Bukankah manusia harus bergumul di bumi dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Bukankah manusia harus bergumul di bumi? Bahkan masalah ini ngeri-ngeri sedap. Kadang-kadang 1 belum habis, 2 su antri. 2 belum habis, 7 su antri. Masalah. Makanya ada orang jual baju kos oblong. Ada kalimat menarik di baju kosnya. Dia bilang apa? Kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Kalau Anda tidak mau pusing lagi, Anda tidak usah pakai kepala. Orang Oesena, Molo Utara. Kita beda dengan patung Sonbai di muka perpustakaan negara. Di kota Kupang. Itu kan patung. Yang di atas kuda kok. Itu tidak peduli. Siapa mau jadi wali kota kah? Siapa mau jadi bupati kah? Siapa mau jadi gubernur kah? Siapa mau jadi presiden kah? Dia tidak peduli. Bensin mau harga naik kah? Listrik mau harga naik kah? Cabai harga naik lah. Lu mau naik-naik di situ. Dia tetap naik kuda. Right? Iya kan? Karena dia patung. Dia tidak kenal istilah galau, bucin, buncis. Dia tidak kenal itu. Tapi kita
Jangankan jemaat, pendeta pun punya masalah. Pendeta itu, ini ada dua teman saya. Satu pendeta GSJA, satu pendeta Gemit. Kakak saya. Pendeta itu prinsipnya begini. Jemaat 5, masalah 5. Pendeta itu belum hitung dan dia pembini masalah. Dia pu anak pu masalah dengan keluarga pinjam doi lupa ganti. Itu belum hitung. Dengar itu. Pendeta kan begitu. Jemaat 5 masalah 5, jemaat 10 masalah 10, jemaat 20 masalah 20. Jangan mimpi jadi pendeta besar, bisa menggembalakan jemaat 1000. Kalau kau pun dada tidak kuat, hadapi 1000 masalah. Di California, salah satu profesi yang paling dihindari orang adalah pendeta. Karena banyak pendeta bunuh diri, gantung diri, minum racun, hanya gara-gara tidak tahan pergumulan dalam jemaat. Kecuali pendeta cuek ya. Pendeta yang tidak ada hati demi pertumbuhan rohani jemaat. Oh dia tidak peduli, dia di otak cuma gaji. Oh iya tuh, Lloyd is money. And money is Lloyd. What's up? Iya kan? Tapi kalau jemaat yang peduli kerohanian, gembala yang peduli kerohanian jemaat, dia tidak pikir itu. Doi gampang. Kalau melayani Tuhan sungguh-sungguh kan, kalau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Amin. Bukan kita yang buru berkat. Berkat yang buru kita. Ragu tak lalu apa? Asal melayani sungguh-sungguh aja. Nah, jadi siapa? Selain patung tadi, siapa yang tidak ada masalah? Selama darah kita masih mengalir, selama jantung kita masih berdetak, selama kita masih menghela napas kehidupan, selama kita masih menginjakan kaki di planet nama bumi, tidak ada kita yang kebal masalah. Tidak ada. Nabi sekelas Elia pernah berdoa minta mati. Supaya saudara tahu. Elia, Yunus pernah berdoa minta mati. Karena gejolak dalam pelayanan. Siapa? Maka datanglah si kusta ini. Poin ini hanya mau menyadarkan kita, harusnya kalau tahu ada pergumulan, itu kesempatan cari Tuhan. Amin. Waktu cari Tuhan, katakanlah melalui doa-doa kita, mungkin tidak langsung cilubah, semudah membalik telapak tangan langsung plang. Tapi Alkitab mengajarkan, dalam doa itu ada kekuatan. Saya pendeta yang katanya dipakai Tuhan kasih kuat banyak orang. Anda lihat anak saya yang tadi lari-lari di sini. Anak nomor 3 saya itu autis. Belum bisa ngomong. Tapi itu alasan salah satu pergumulan saya. Yang membuat saya tidak bisa sombong. Terus cari Tuhan, terus melayani tulus, terus melayani sungguh-sungguh. Urus urusan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan urus urusan kita. Tepat pada waktunya Allah nyatakan kehebatannya. Saya melihat anak ini sebagai anak yang Tuhan kirim supaya melatok, jangan makan puji, jangan sombong, jangan rasa diri hebat, stay humble, tetap rendah hati, submit, takluk sama Tuhan. Bapak Ibu dan saya renungan masalah apa, silakan pikir. Sebenarnya itu kesempatan datang pada Tuhan. Jadi poin pertama boleh dibuat, pergumulan yang kita punya, yang tidak mungkin habis sebelum kita tutup usia, tidak mungkin habis. Selagi hela napas pasti ada pergumulan, maka selagi hela napas teruslah datang kepada Tuhan. Dan engkau akan rasakan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Yang kedua, masih dari kata datanglah. Apa yang saudara pikirkan? Kalau saya pikirkan begini, selain poin pertama tadi, dari latar belakang seputaran kusta dengan sejumlah penderitaan dia baik psikis maupun fisik. Kata datanglah itu, dia mau datang kepada Yesus karena dia yakin hanya Yesus
Satu-satunya pribadi yang bisa terima dia apa adanya. Keluarganya pasti tolak dia. Pasti tolak dia. Kusta itu dikucilkan. Ahli Taurat, para imam, tokoh agama pasti tolak dia. Tapi firman yang dia dengar telah membuat imannya bertumbuh. Dan dia tahu siapa Yesus. Hanya Yesus yang terima beta apa adanya. Dunia selalu memasang syarat kalau mau terima kita. Tapi Yesus tidak. Tidak peduli sisi gelapmu. Tidak peduli masa lalumu. Tidak peduli latar belakang kita. Peduli amat. Dia tetap memanggil, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan beri kelegaan kepadamu. Amin. Jadi saudara-saudara, hanya Yesus yang terima kita apa adanya. Tadi saya singgung ada pendeta Gemit di sini, kakak saya. Kita dua bersama pendeta Angkinait. Kami ada 12 orang pengurus persekutuan doa. Hampir semua jadi pendeta. Hampir semua jadi pendeta. Dan paling banyak di Gemit. Makanya ini masalahnya kakak adik ini. Kakak adik bukan hanya karena batu tangga. Ini rumah batu tempel ini. Dan dua-dua foy berat. Ini foy dahulu. Kakak Meki Asmanu. Satu opur atau tahu. Beliau masa lalu. Sekarang jadi pendeta nih anugerah. Makanya beta lihat tadi, aduh beta senang sekali. Beliau ada kegiatan di sekitar Fatum Nasi sini. Hanya dengar depo adik ada KKR di sini. Ini tidak ada program. Dia bilang, ikut adik berkhotbah. Kita dua ini, backgroundnya hancur banget. Hancur banget. Tanya orang Wepura. Kalau tanya mantan gubernur NTT, Pak Victor Raskedat, mustahil kalau tidak kenal kami berdua. Rumahnya beliau yang menghadap dengan Pak Victor Raskedat pun rumah. Nah itu langsung. Di rumah itu kita dua buka persekutuan doa. Dan kita bergumul dengan sejumlah hamba Tuhan. Hamba Tuhan dari 3 tempat bergumul dan mendapatkan petunjuk. Yang harus jadi ketua, adik Mel. Mereka lebih kakak, tapi Tuhan suruh saya jadi ketua. Maka kita layanilah. Dari duduk beberapa orang sampai tidak muat. Kau itu rumah yang paling besar di kampung. Yang daya tampung bisa kau itu teras begitu luas. Nah, yang Pak Victor Raskedat pun kakak rumah tuh. Itu rumah begitu luas. Di itu rumah saya ditangkap polisi. Waktu itu beliau kakaknya Pak Victor, kakak kunyadunya, iparnya itu masih lurah. Mel Atok ditangkap di situ karena tusuk orang. Karena dianggap mungkin Pak Lurah, tangkapnya di rumah Pak Lurah, maka Pak Lurah sekali kena angkut. Serius kisah nyata. Beliau masih hidup, Pak Nomensen Muni. Beliau pernah saya KKR, dia kasih kesaksian, dia bilang, anak paling kacau sekarang akan berkhotbah. Itu saksi mata, ini saksi hidup. Saya saksi hidup beliau saksi hidup saya. Kita hancur semua. Orang kalau dengar Khotompu nama hanya bilang pengacau, entah apa lagi, mungkin bilang anak iblis, anak setan. Kami sudah terima semua. Tapi Anda lihat, siapapun tolak kami. Tapi ketika kami datang pada Yesus, Yesus yang penuh cinta, Yesus yang berjanji bahwa semua yang datang padanya tidak akan dia buang. Tidak akan dia buang. Kami terima dia. Hari ini kami pimpin orang. Bukan hanya dengan khotbah, tapi dengan hidup. Karena bagi kami, kehidupan kami berbicara lebih kuat dari khotbah kami. Perbuatan itu berbicara lebih kuat dari kata-kata. Orang jago bawa omong, tapi orang lihat teladan apa. Bahkan orang-orang yang dulu sampai cap katong bilang anak setan apa. Sekarang jujur aja, subahnya yang jadi jemaat. Subahnya, bahkan tim pelayan. Padahal kalau belewat, voice lewat. Akhirnya voice ini
kumat ini. Tuhan kasih jadi pendeta. Yang tukang ejek, tukang olok dong. So jadi pendukung, jadi tim, setia lagi. Karena saya waktu mereka olok, saya balas dengan doa. Saya balas dengan doa. Berlutut bukan di lantai begini terlalu bagus. Bep rumah sana ada lantai, tanah. Air cuci piring sisa tiap sore siram. Supaya jambak abu. Iya kan, ini kampung beliau keluarga sedikit lebih. Ini anak manja nih. Untuk Tuhan tangkap. Serius, kak mikir ini orang adoi. Bapak diundang dari tahun berapa? Dia pun di universitas mana coba. Bapak tamat SD. Nah saudara tanya, kuliah di lu ejek ya? Bapak tidak tamat SD, mama juga putus sekolah. Bapak dan mama so nikah, besok jadi pendeta baru urus nikah. Hidup begini kira-kira siapa yang mau terima? Kalau bukan dia. Hanya Yesus yang bisa terima kita apa adanya. Hanya Yesus. Makanya kalau beta omong tentang dia, beta jujur, beta pasang nyawa. Beta pasang nyawa. Kalau untuk dia, beta pasang nyawa. Beta pasang nyawa. Tidak ada pribadi yang begitu mencintai saya dan saudara selain dia. Saya ini omong nih bukan hanya lihat si kusta diterima. Mungkin saya tidak kusta, tapi secara rohani saya kusta berat. Tapi Yesus terima apa adanya. Wow. Pemulihan terjadi. Persekutuan penuh. Gereja penuh. Tuhan yang tarik mereka. Tapi Tuhan hanya mau kasih tunjuk kepada dunia. Orang yang kau hina, yang ditolak di mana-mana, aku terima dia. Aku promosi dia, aku bikin dia berdampak. Apa yang mustahil bagi Yesus? Amin, kekasih Tuhan. Saya khotbah di satu gereja Gemit. Datanglah waktu sebelum saya khotbah, seorang bilang ada kesaksian dari seorang ibu. Cek siapa nih? Ternyata Ibu Estra Asban. Ibu Estra ini, aduh, beta langsung dia maju tondok. Ibu Estra bersaksi, itu ada di channel YouTube saya, mungkin postingannya 5 tahun lalu. Saudara-saudara saya mau bersaksi, semua ini kan saya tahu ini apa yang mau disaksikan, but feeling, jadi saya tondok saja. Saya itu punya cerita yang menyakitkan sekali, apalah dia bilang, dulu murid saya itu mau tumbuk saya. Dia mau hantam guru-guru, ban motor guru-guru pecah semua. Kaca sekolah pecah. Ini mati. Tapi saya kaget, dia bicarakan, dia lembut, dia orang Jawa, suami orang Timur. Saya itu enggak percaya gitu loh. Tapi agak campur-campur bahasa Kupang. Beta sudah percaya. Anak yang begitu nakal mau pelungkul beta loh, mau pelungkul. Dulu kalau beta lewat tunjuk-tunjuk pelungkul begini loh, beta pelungkul. Serius. Ini lagi-lagi kakak Meki pun tanta, betul ya? Saudara toh, Ibu Esther di Tofa. Sepupu istri kan. Ini hidup semua ini Betson pernah kasih kesaksian omong kosong. Ini semua orang pun nama lebar kisah nyata lu mau cari hal. Ini bukan perumpamaan. Kalau perumpamaan bisa karang sedikit. Kisah nyata. True story. Di bahasa UMNO banyak true story. Beta sonde percaya dulu yang mau flungku beta. Tapi malam ini dia mau khotbah. Dia adalah anak saya, beta ancur. Beta ancur. Beta terlalu pukul banyak orang. Beta terlalu jahat. Beta tikam banyak orang. Beta pukul banyak orang. Mau orang tua, orang muda, beta perempuan, laki-laki. Jahat sekali. Makanya saya bingung. Kok Yesus mau terima orang kotor begini?
Makanya kalau saya baca tulisan Rasul Paulus dalam 1 Timotius 1 ayat 13. Rasul Paulus berkata demikian, jemaat terkasih. Hujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Ya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Amin. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi orang yang paling berdosa ini Tuhan tangkap supaya jadi contoh, jadi berkat. Supaya jangan ada orang yang mengatakan aku terlalu kotor jadi aku tidak layak. Tidak. Yang ranking 1 paling kotor saja diterima. Paulus bilang, dari semua orang berdosa, aku paling berdosa. Tapi ayat 16, perhatikan. Tetapi justru karena itu aku dikasihani. Amin. Agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Amin. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya. Dan mendapat hidup yang kekal. Amin. Jadi Bapak Ibu terkasih, jangan ada kita yang berkata, saya terlalu kotor. Tidak. Datang padanya malam ini. Engkau akan rasa kuasa kasihnya, jamahannya luar biasa sanggup mengubahkan kita. Amin, kekasih Tuhan. Maka dari itu kekasih-kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya berharap bahwa semua jemaat yang datang jangan pernah menghiraukan intimidasi setan atau bahkan intimidasi dari diri sendiri. Bilang, saya tidak layak, saya tidak layak. Itu setan, tidak. Kau datang pada Yesus. Anda datang pada Yesus. Dia pasti mengubahkan engkau. Amin. Yang berikut. Saya tidak terlalu panjang lagi. Ayat 2 mengatakan, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya. Lalu apa? Sujud menyembah dia. Kata menyembah dia pakai kata Yunani proskuneo. Ini sikap kerendahan hati. Dia tahu siapa Yesus. Sikap menyembah Yesus, penaklukan diri kepada Yesus itu adalah salah satu kunci yang membuat perkara-perkara mustahil menjadi tidak mustahil. Amin, kekasih Allah. Maka penting saudara-saudara, saya tidak tahu waktu itu apa yang ada di pikiran dari si kusta ini saat menyembah Yesus. Tapi kalau saya seberangkan prinsip menyembah dalam konteks sekarang. Kita menyembah dia karena memang dia layak disembah. Kita menyembah dia karena memang dia Allah. Kita memuji menyembah dia karena firman Allah menjamin Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Makanya kalau puji Tuhan, orang molo seperti tadi, tetap semangat. Jangan ada yang tanganga. Puji-puji betul. Amin. Sembah-sembah betul. Ada beberapa saudara saya dari Gemit tadi yang datang ketemu saya untuk planning pelayanan di kampung di sebelah. Di Amnuban Tengah. Itu di mana hanya Tuhan yang tahu kan saya. Tapi kita akan haleluya. Kakak Meki pun di Amnuban mana? Kakak pun di Amnuban mana? Selatan. Deka Basmuti. Oh benar. Kok cuma di sini kok. Lihat yang cari nih. Lu jalan Farises. Ya. Beta Ju Timur men. Nah jadi saudara-saudara. Kok enak bina. Atur mengkit. Saudara-saudara. Liturgi di Gemit. Buat saya itu kekayaan dalam Kristus. Kami di karismatik atau persekutuan doa Gemit, kan kami menyanyi, pukul tangan, angkat tangan itu biasa. Tapi kan tidak semua liturgi begitu. Ada liturgi yang kami tenang. Saya tidak persoalkan liturgi. Saya persoalkan hati yang mau menyembah Tuhan. Hati yang betul-betul dikuasai Roh Kudus. Saya sampai kapanpun saya akan omong ini. Saya tidak pernah berubah soal itu. Karena saya paham betul kenapa ada liturgi yang berbeda-beda. Saya orang karismatik, saya tidak akan pernah mengatakan liturgi kita yang paling betul. Semua ini saling melengkapi. Amin.
Karena di sisi lain Alkitab bilang biar segala yang bernafas memuji Allah. Pujilah Tuhan dengan gambus, kecapi, tari-tarian dan lain sebagainya. Tapi ada ayat bilang jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Jadi akumulasi saja, repot-repot terlalu. Asal kita bukan sembah berhala. Amen. Biasanya akan terlalu panjang. Jadi begini. Saudara pemata tuh ada yang bilang gali apa? Beta yang gali, saudara enak, beta yang kanan. Saudara, dengar ini, benar ini saya ngomong. Tadi saya omong dengan kami bertiga obrol karena kami pendeta beda sinode. Saya omong sama kakak Meki, saya bilang saya ini terlalu cinta gemit. Hanya memang beta pu emosi nih, kan berproses. Sekarang bisa tambah baik kakak. Oh itu baik banget. Jadi, liturgi waktu angkat hormat bagi Allah Bapa, hormat. Aduh itu keren banget. Beta waktu menyanyi itu, waktu Pak John Yusuf masih ketua majelis di Gemit Emmanuel Epur. Besoknya tahan menyanyi itu lagu. Lagu yang bikin mesontan beta menangis karena beta kan Via Dolorosa. Beta ini vokal grup Via Dolorosa. Sama anggota vokal grup di pendeta semua. Dodi Octavianus, Marcel Tuan, Ricky Kesar, Yudi Lango, Angki Nait, Mel Atok, Via Dolorosa. Langkah-langkah kaki. Via Dolorosa. Kan beta vokal grup di Gemit. Sududududu. Iya. Bagi suara, dong suka bilang bagi suara. Ini suara dua, ini suara satu, Mel, lu suara rakyat. Gitu kan. Oke. Makanya aduh, beta vokal grup. Iya. La 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 la. Apa? Jalan serta Yesus. Jalan sertanya double kali. Jalan double kali. Benar. Kawan vokal grup jadi pendeta semua. Dan itu persahabatan kami tidak bisa dipisahkan. Itu pasti tidak bisa. Ada yang suka ketua klasis. Ada yang mungkin nanti akan jadi ketua klasis. Dan mungkin mereka pemimpin sinode masa depan. Bersyukur sekali. Semua yang bergereja di Amazing Grace tahu. Kita tidak punya ambisi-ambisi duniawi. Membesarkan diri. Membesarkan gereja lokal. No. Kita membesarkan kerajaan Yesus Kristus. Itu yang kita besarkan. Amin. Karena semua lutut harus bertelut. Semua lidah harus mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Pusat pujian penyembahan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat. Pas hormat bagi Allah Bapa itu beta hancur sekali. Bayangkan ini anakku ajar tukar rodok orang. Pencuri nomor 1. Jemuran tetangga juga hilang. Sekarang harus menghadap. Baru angka itu lagu. Beta rasa tidak layak. Ada rasa itu. Dia tetap layakkan. Tapi beta rasa aduh kok terima. Tidak tahu mau ucap syukur dengan apa lagi. Puji Tuhan ada persekutuan doa. Beta rasa-rasa semua bermazmur di situ. Seperti ala-ala persekutuan doa. Beta rasa-rasa semua angkat tangan. Engkau baik Tuhan. Tapi kalau angkat tangan kan heboh sendiri. Kok di Gemit baru lu voice sendiri. Itu lu cari masalah bodok. Nanti KPI perlu di sana juga ada KPI. Kalau yang umum lu tahan mau angkat umum begitu. Iya tuh. Bet mengerti. Di satu lagu lah. Di depan mata ye. Aduh Tuhan beta pica di situ beta menangis. Soalnya ada yang bisa tahan. Saya masuk gereja. Kakak-kakak saya yang juga mantan nakal di Epura. Langsung masih pegang saya pun pinggang. Wih jangan bawa pisau. Lu semua harus bertobat sekali. Mereka masih curiga saya pegang. Karena memang dulu pisau penuh pinggang.
Fisik kecil, mau harap bakalai dan 1 dan 2 dan tu di. Itu ada pun itu hanya dapat di Mesara. Dan tu di. Tuhan baik. Amin. Saudara, terus menyembah Dia. Baru Anda lihat, orang yang suka menyembah Dia tidak akan ditinggalkan, tidak akan dikecewakan. Bahkan kita bisa menyembah karena memang rohnya bekerja dengan dahsyat dalam diri kita. Yang berikut, dia bilang begini, setelah sujud menyembah Dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Garis bawahi dia bilang, Tuhan dapat mentahirkan aku. Si kusta ini bukan hanya karena pergumulan dia berinisiatif atau dia yakin Tuhan Yesus terima dia apa adanya. Bukan hanya menyembah Yesus, tapi dia yakin Yesus dapat menyembuhkan dia. Dia yakin bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Saudara harus percaya ini, dia mampu mengubahkan keadaan. Dia mampu, sangat mampu. Salah satu kerabat saya datang dan berkata, adik, kami lihat melalui kau Tuhan angkat nama keluarga. Karena nama keluarga tidak ada arti. Dia pura tuh orang lihat, maka sen mau lihat. Kau ini miskin malarat, son tamat SD, bu anak, pengaco lagi. Siapa mau urus orang gila begini kira-kira? Tapi memang Tuhan tuh bisa rubah keadaan. Dan kita harus yakin kita sanggup. Banyak orang sekolah teologi karena orang tuanya mampu. Saya ini mau jadi pendeta. Hanya bergantung pada kasih karunia. Saya mau jadi pendeta. Dulu mau sekolah di Unkris. Mau doi mau cabu di mana? Mau ketu di mana? Benar. Keinginan jadi pendeta itu besar. Tapi Lloyd kan MUI. Bukan lenyap, angus. Ay berat. Saudara mau sekolah pendeta di mana? Di BP Otak. Kan bapak saya sudah dokter, mama saya sudah dokter. Kita orang miskin tamat SMA itu sudah prestasi tertinggi. Cukup. Lu harap kuliah. Kalau makan saya minta maaf. Kadang-kadang bukan pinjam uang, pinjam beras. Pinjam beras di tetangga. 2 minggu san ganti, lewat tetangga bilang apa? Sengaja lupa. Ini fakta. Pinjam beras. Kadang-kadang garam aja tidak ada. Karena mau kasih makan anak-anaknya. Mama saya masa bubur beras pinjam. Garam pinjam juga. Anda lihat itu model apa tuh? Jadi jangan ada orang di gereja wilayah pelayan saya. Kau jangan mengeluh susah dengan saya. Kalau cerita-cerita tanya betul, ini tidak kategori susah, ini saya lebih susah kau. Maka kumpu-kumpu doi tahu dari mana datang sah. Hanya dapat 1.250.000. Mau berangkat sekolah di Jakarta karena ada yang janji mau sponsor sampai STH. Dengan 1.250.000 itu naik kapal Sirimau dari Kupang Larantuka. Larantuka ujung pandang. Ujung pandang dia naik ke Kalimantan sana. Ini mau ke Jakarta nih, lihat dia putar sang ketong. Benar ini. Dari Kalimantan turun ke Semarang. Dari Semarang naik lagi pide ke Batam san Sumatera. Baru turun Jakarta. Seluruh perairan negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi saya terima keadaan karena saya tahu miskin. Lu memang sekolah pendeta, tapi lu mesti tahu perairan kita ini luas. Begitu. Nah, nanti sekarang ini berbeda, oh Tuhan pemasuk, lu nanti keliling Indonesia. Dia baru mengerti sekarang. Itu tuh kayak training. Dia pernah dapat hikmat ini malam. Yang
biasa dengerin cerita, pasti belum pernah dengar ini. Bebar dapat hikmat di molo, baru dapat di molo. Beta baru paham. Kenapa Allah bawa seperti itu? Kupang Larang, Tuka, Ujung Padang, Kalimantan, Semarang. Tuhan, itu garis besar. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beta sudah tahu. Saudara, ini bukan omong tanpa dasar loh ya. Kalau sampai Tuhan kasih ide pasti ada dasar. Anda tahu waktu Saul lagi kerasukan roh jahat, lalu dia suka Daud kan, dia bersurat ke Isai, panggil lu punya anak dong. Daud datang kan. Daud pernah ada di itu istana, di depan itu tahta. Dengar, Daud pernah ada di itu istana, di depan itu tahta. Dia lihat, wih fasilitas istana begini. Dia tidak pernah bayangkan kalau nanti dia yang duduk di itu tahta. Jadi Anda dengar, izinkan dia training Anda. Dia bawa Anda pergi mana, ikut saja. Karena rencananya yang terbaik. Yang terbaik. Sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Si Kusta percaya dia sanggup. Anda dan saya harus percaya dia sanggup. Amin. From zero to hero. Allah sanggup lakukan itu. Dari nol Allah bisa bikin jadi pahlawan. Yang terakhir, beberapa wajah mencurigakan. Tuhan baik. Tidak apa-apa. Saudara kira dari Kupang Primolo tuh dek. Yang terakhir, masih dari kalimat ini. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Artinya apa? Bagi si Kusta ini, kehendak Tuhan tetap yang terbaik. Makanya dia tidak paksa Tuhan. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini sesuai dengan ajaran Kristus. Dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di Taman Getsemani dia berkata apa? Kalau boleh cawan ini lalu. Tapi bukan kehendakmu. Tapi kehendakmu yang jadi. Setelah dia omong begitu, Yesus bilang begini. Aku mau. Aku mau sembuh total. Sadrak, Mesak, Abednego pernah berkata. Kalau Allah yang kami sembah sanggup menolong kami, dia akan tolong kami. Tapi kalau dia tidak tolong, kami tidak akan sembah berhala. Kami tidak akan sembah patung. Sekali Yesus tetap Yesus. Kiranya khotbah malam ini memulihkan kita. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus.